Iya, shalom, selamat malam buat seluruh pendengar Mesbah Doa di mana saja berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Biarlah kita mau terus setia dan rindu untuk ada dalam hadirat Tuhan. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, juga yang ada di negara-negara di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Selamat malam. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Dan hari ini mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Bahkan satu hal yang selalu kami syukuri, kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu, Engkau selamatkan kami. Mujizat terbesar, karya terbesar dalam hidup kami adalah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Malam ini kami hampiri tahta kekudusan-Mu Bapa. Kami mau bawa korban pujian penyembahan kami. Kami mau bawa hati kami yang rindu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan yang hidup. Haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan, amin, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan. Engkaulah harta yang kami miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku lebih lagi saudara, mari katakan pada Tuhan, karya terbesar di hidup kami Tuhan, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Lebih lagi mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Katakan, karya terbesar. Terima kasih Bapa. Karya terbesar di dalam hidup kami adalah pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkan hidup kami, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagumi Kau, Tuhan yang ajaib. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih buat karya terbesar yang Tuhan lakukan bagi kami, keselamatan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu bagi kami. Karena itu kami boleh diselamatkan semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami terus bersyukur.
Hanya ucapan syukur dari mulut kami yang datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin. Tidak Kau pandang hina hati yang hancur. Amin Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa. Kami berterima kasih Yesus. Kasih kepadamu ya Tuhan, sebab pengampunan yang Engkau beri buat kami Yesus. Amin. Pulihkanku, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu atas hidup kami Tuhan. Amin. Tidak pernah Kau pandang hina kami yang datang di hadapan-Mu Bapa. Amin Yesus. Sungguh kami berterima kasih. Berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pengampunan-Mu. Amin. Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi saudara, mari ucapkan syukur, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tidak Kau pandang hina kami yang datang dengan hati yang hancur. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu Yesus. Pengampunan yang Kau beri. Amin. Pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami. Mari terus datang pada Tuhan saudara. Tuhan tidak pernah memandang hina hatimu yang hancur. Dia tidak pernah menolak engkau yang datang mungkin dalam keterbatasan. Engkau berkata, Tuhan, kami tidak kuat dan tidak sanggup lagi. Kami mau melakukan bagian kami hari-hari ini, yaitu berserah kepada kehendak-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Yesus. Ajar kami terus berserah, ajar kami terus berserah. Lebih lagi katakan betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina Tuhan, tak Kau pandang hina hati kami yang hancur. Kami berterima kasih, berterima
kepadamu ya Tuhan, sebab pengampunan yang Engkau beri Tuhan, Kau beri, pulihkanku lebih lagi. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati kami yang hancur. Amin Yesus, amin Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Oh, kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Bahkan kami tidak tahu Tuhan, kalau kami tidak berjumpa dengan anugerah-Mu Tuhan, hanya syukur yang kami naikkan bagi-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan buat di hidup kami itu indah. Segala perbuatan tangan-Mu Bapa, terus Tuhan bawa kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan dalam kesetiaan-Mu, karena kami tahu kasih dan setia-Mu itu lebih dari hidup di hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Kami tahu Engkau melanjutkan kasih setia itu di hidup kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami yang berserah. Karena itu mulut kami mau terus memuliakan nama-Mu Yesus. Bahkan seumur hidup kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Yesus, apapun keadaan kami. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami bersyukur. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Lebih lagi katakan, kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Amin. Amin Tuhan. Dan bibirku memuliakan Engkau, megahkan Engkau. Seumur hidup, seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama. Lebih lagi saudara, katakan pada Tuhan, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu
lebih dari hidup. Amin. Dan bibirku memegahkan, karena seumur hidup kami Tuhan. Amin. Hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih buat kasih setiamu yang lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, ajar mulut kami terus memegahkan Engkau. Bahkan hati kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau tetap berkata Tuhan baik. Tuhan baik bagi kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Bahwa kami dan seisi rumah kami mengalami Tuhan, mengalami kasih setiamu. Mari lebih lagi kita katakan, Saudara, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi, sekali lagi nyanyikan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan. Bahkan seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak pernah berhenti kesetiaan-Mu atas hidup kami. Bagian kami adalah bersyukur dan menjalani apapun yang Tuhan izinkan terjadi dengan hati yang terus berserah kepada Tuhan. Bapa, kalau malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Karena kita semua percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, saudara, kesaksian malam hari ini saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie. Saya mau bersaksi Bu, pada bulan Desember mertua saya pas lagi jalan tiba-tiba dia jatuh. Lalu saat dia jatuh itu dia langsung tidak sadarkan diri. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, tetapi saya terus memperkatakan firman Tuhan bahwa mertua saya akan pulih kembali. Dokter mengatakan ada pendarahan di otaknya, tapi kami percaya Bu, Tuhan jamah. Jika Tuhan jamah saja pasti dia akan sembuh. Dan puji Tuhan tidak ada pendarahan di otak mertua saya sampai sekarang. Puji Tuhan ya.
dan bahkan dia sudah sehat. Dan dia dikuatkan terus kembali Bu, bahkan selalu mengikuti mesbah doa Ibu, tidak pernah terlewatkan. Wow, puji Tuhan ya. Shalom kalau ibu mertua ini sedang mendengarkan malam ini, luar biasa kesaksiannya. Kalau dulu tidak pernah berdoa dan suka nonton sinetron, suka marah-marah karena pengaruh film, karena pengaruh sinetron. Benar itu ya, jangan kebanyakan nonton sinetron. Nanti yang di sinetron berantem, saudara juga berantem. Ya, lebih baik banyak dengarkan firman Tuhan, banyak dengarkan ya mesbah doa dan terus datang berdoa pada Tuhan. Jadi dulu mertuanya suka marah-marah, ya tidak suka berdoa, sukanya nonton sinetron. Ya, tapi puji Tuhan sejak peristiwa itu mertua saya sudah tidak pernah marah-marah lagi. Haleluya. Ya, dan sekarang tidak lagi nonton sinetron, haleluya, melainkan sukanya hanya mendengarkan musik rohani, lagu rohani, serta mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie Basjir, puji Tuhan. Bahkan sampai sekarang, karena saya dan suami selalu membimbing mertua saya untuk bertobat Bu. Dan selalu mengajarkan kepada papa mertua untuk selalu berdoa dan bersyukur, amin. Ya, kepada Tuhan. Terima kasih Ibu untuk mesbah doanya yang benar-benar sangat memberkati kami sekeluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Debbie sekeluarga dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta perlindungan dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat ibu sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie sekeluarga sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sangat luar biasa. Ya memang ya saudara, ketika kita itu lebih banyak nonton sinetron, tidak suka berdoa, maka itu juga akan mempengaruhi karakter kita, kayak kesaksian malam ini. Ya marah-marah, ya enggak pernah doa, ya sukanya terikat dengan sinetron, tapi ketika Tuhan jamah ya sekarang tiap hari hanya berdoa ya dan nonton semua khotbah-khotbah. Biarlah kesaksian ini memberkati kita semua ya, bahkan setiap kita yang mendengarkan. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi saudara. Shalom, selamat siang Ibu Pendeta. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya pernah tersiram air panas ketika saya ada di dapur dan airnya itu sedang mendidih. Lalu tumpah di kaki saya. Tapi ajaibnya Bu, ya ajaib Tuhan, kaki saya tidak merah, tidak melepuh. Ya dan tidak apa-apa, karena pada saat saya masak air panas itu saya juga sambil mendengarkan mesbah doa sambil menyanyi, haleluya. Yang penting tetap fokus juga sama pekerjaan ya. Biarlah saudara dimanapun kita berada kita mau tetap mencari Tuhan, puji Tuhan. Dan satu lagi Bu, bahkan kemarin perut saya juga ya sakit ya karena saya memang ada fatty liver. Saya di USG dan abdomen, tapi puji Tuhan ya fatty liver saya sudah berkurang, yang kata orang dan beberapa teman dokter bilang tidak bisa berkurang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang setiap hari saya sambil mengikuti mesbah doa, perut saya pegang dan saya elus-elus sambil saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan beri mujizat. Jadi sekarang hanya ada luka sedikit di lambung karena saya sering makan yang asam. Selama saya ikut mesbah doa banyak karakter saya yang diubahkan, terutama akar pahit dan mengandalkan manusia. Acara mesbah doa ini saya dapat kiriman dari seorang teman saya yang adalah dokter. Dan saya kirim juga mesbah doa ini ke anak dan menantu saya. Saya selalu mengingatkan kalau waktu jam mesbah doa, semoga Ibu Debbie dan sekeluarga selalu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat.
Amin ya, puji Tuhan ibu ini dikirimi mesbah doa oleh temannya seorang dokter. Dan sejak dia mendengarkan, bahkan di sini dia berkata karakternya banyak diubahkan. Kita bersyukur saudara ya, hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah karakter kita. Ya bahkan ibu ini berkata dulu dia sering marah-marah, akar pahit. Ya terutama akar pahit. Saudara bayangkan kalau orang hidup dengan akar pahit di hatinya, ya maka semuanya menjadi pahit. Orang yang hidup akar pahit pasti rumah tangganya pahit, hubungan dengan anaknya pahit, semua akan menjadi pahit. Puji Tuhan sejak mendengarkan mesbah doa ibu terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Ya makanya saudara saya selalu berkata jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk saudara juga ikut membagikan mesbah doa bagi setiap orang, ya teman saudara, keluarga agar mereka juga boleh diubahkan. Terima kasih buat setiap kesaksian yang sudah masuk. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Agar kita ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya buat semua yang sudah kirim kesaksian. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita saudara ya. Karena itu jangan pernah lelah ya saudara untuk membagikan mesbah doa. Karena saya itu beberapa malam yang lalu saudara ya saya menemani mami saya di rumah sakit. Dan ya ketika mami saya sudah selesai operasi karena dia mengalami patah tulang ya jatuh. Dia ketika obat biusnya sudah berhenti bekerja dia mengalami kesakitan yang luar biasa karena ya luka bekas operasi itu. Dan ketika mami saya nangis, kesakitan saya memutarkan mesbah doa saudara. Saya juga ikut menyembah Tuhan, mami saya juga menyembah Tuhan. Dan disitulah ya Tuhan itu berbicara di hati saya seolah-olah Tuhan itu berkata, ya kamu lihat apa yang kamu lakukan pelayanan di mesbah doa ini tuh sangat-sangat berarti bagi orang-orang yang sedang mengalami persoalan, beban berat, bahkan sakit penyakit. Ya dan kamu sekarang merasakannya sendiri karena saya juga ikut menangis melihat mami saya menangis. Saya tidak tahan melihat mami saya menahan rasa sakit. Tapi waktu kami menyembah Tuhan dengan mesbah doa kita sama-sama berdoa, kita sama-sama gandeng tangan. Saya puterin lagu-lagu penyembahan dari mesbah doa. Saya juga terus berlinang air mata merasakan betapa kasih Tuhan itu dahsyat. Dan seolah-olah kemarin itu Tuhan mengizinkan saya untuk merasakan apa yang benar-benar kita lakukan selama ini di mesbah doa itu ternyata dampaknya begitu luar biasa saudara. Karena saya sendiri juga diberkati dengan mesbah doa kemarin waktu saya menemani mami saya itu. Dan saya percaya saudara ya biarlah apa yang kita lakukan ya bahkan acara mesbah doa ini biar terus menjadi alat penjangkauan. Kalau selama ini saya hanya mendengarkan kesaksian orang berkata, Bu, mesbah doa memberikan saya kekuatan waktu saya di rumah sakit. Tapi kemarin itu saya benar-benar mengalaminya sendiri. Dan biarlah kita mau terus berdoa saudara agar mesbah doa boleh terus dipakai menjadi berkat. Dan jangan lupa saudara juga share kepada temanmu kayak kesaksian tadi. Ibu ini diubahkan Tuhan karakternya karena dengar mesbah doa yang dikirimi oleh teman dokternya. Ya kirim ke dia mesbah doa lalu dia mulai mendengar karakternya yang marah-marah, karakternya yang kepahitan akhirnya disembuhkan dan diubahkan Tuhan. Biar itu semua juga boleh kita lakukan dan kita boleh menjadi berkat. Baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang. Ya saudara kita sudah sampai di Yehezkiel pasal yang ke-8. Ya kemarin kita sudah sama-sama membaca sangat mengerikan ketika Tuhan itu murka dan bangsa ini tidak mau bertobat. Sehingga Tuhan mengizinkan mesbahnya, rumah kudusnya itu dinajiskan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan kemarin kita sudah juga membaca di sana mereka akan mencari nabi tapi nabi sudah tidak ada. Ya, bahkan di dalam bait Allah pun ada ya kekejian di sana, ada berhala, ada kenajisan di dalam bait Allah. Ya bahkan Tuhan berkata saudara tadi malam kita sudah membaca saudara.
Ya, ayat yang ke Yeskiel 8 tadi malam ayat 1 ayat 2 ya. Kalau kita melihat di sini saudara, sangat mengerikan ketika ayat yang ketiga di sana Tuhan berkata ya bahwa Dia akan mengizinkan berhala-berhala. Dia akan mengizinkan saudara semua bangsa-bangsa yang tidak kudus akan memporak-porandakan bait Allah itu karena berhala yang dibawa oleh umatnya. Ya, ayat yang keempat di sana Yeskiel 8, lihat di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Ya, ayat yang kelima bahkan berkata, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mesbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan. Ya, ayat 6 bilang, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi, kata Tuhan. Bayangkan saudara, firman Tuhan berkata, karena bangsa ini yang tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan harus menjauhkan dirinya dari tempat kudusnya. Jangan sampai saudara hari-hari ini kita terlena, kita pikir Tuhan masih ada di dalam pelayanan kita. Bahkan kita sering berpikir bahwa Tuhan masih ada di gereja kita. Hati-hati, ini keadaan yang sangat mengerikan. Tuhan berkata, bahkan Dia berfirman, aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Ya, dan engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan keji. Bangsa ini sungguh-sungguh melakukan apa yang tidak berkenan. Sehingga Tuhan sampai harus menjauhkan dirinya dari tempat kudusnya. Mari kita hari-hari ini menghormati kekudusan Tuhan. Menghormati mesbah. Kita terutama yang sudah pelayanan, jangan pelayanan tetapi kenajisan jalan terus, perselingkuhan jalan terus, kepahitan jalan terus. Jangan sampai saudara, tubuh kita ini sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan sampai karena kebanyakan dosa yang kita lakukan akhirnya Tuhan memilih untuk menjauhkan diri daripada hidup kita. Ya, Alkitab berkata, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Barang siapa yang membinasakan bait Allah itu, maka Allah akan membinasakan dia. Jangan sampai karena kedurhakaan kita sehingga Tuhan itu akhirnya menjauhkan diri dari hidup kita, saudara ya. Di dalam pasal ini adegan demi adegan Allah nyatakan kepada Yeskiel seberapa jauh bangsa itu telah mengikuti penyembahan berhala mereka dan kejahatan. Ya, roh Allah itu bekerja di dalam diri kita saudara, dan karena itu diri kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Mari kita menghormati dan menghargainya. Ayat yang ketujuh di sana dikatakan, dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Ayat yang ke-8, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kata Tuhan. Ya, ayat yang ke-8, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu di sana ya. Ayat yang ke-9, firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini, kata Tuhan. Ayat yang ke-10, lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Bayangkan itu rumah Tuhan saudara. Akhirnya dijadikan tempat menyimpan berhala-berhala mereka, bahkan ya semua koleksi dari dewa-dewa mereka, berhala mereka itu dibawa ke sana, bahkan tembok-tembok bait suci mereka gambar dengan binatang-binatang melata diukir di sana saudara. Ya, dan itu sangat-sangat ya membuat Tuhan itu murka atas bangsa ini. Ayat yang ke-10, lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata, binatang-binatang yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya.
Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel. Ya, dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupan di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas, ya. Jadi mereka masih tetap melakukan ibadah, mereka masih tetap membakar korban, tetapi di tengah-tengah berhala yang seperti itu. Ini juga sama dengan artinya seringkali orang Kristen, kita masih beribadah, kita masih melayani, kita masih hidup sebagai orang Kristen, tapi seringkali kita mencampur ya ibadah kita yang sejati kepada Tuhan dengan penyembahan berhala-berhala. Itu Tuhan tidak mau, saudara, ya. Bahkan ayat yang berikutnya di sana, ayat yang ke-11. Dan di hadapannya berdiri 70 tua-tua loh. Para imam ini yang berdiri di sana. Ayat 12 berkata, firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ayat yang ke-13, ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Ya, jadi umatnya Tuhan itu, mereka kaum bangsa Israel itu berkata, ya lihat, mereka melakukan semua kekejian itu dan mereka berkata Tuhan tidak lihat. Ya, ini kalau firman Tuhan bilang, ya bicaramu itu kurang ajar. Kita sudah pernah membaca itu. Mereka melakukan kekejian, kejahatan, dan mereka bilang Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Saudara, hari ini maaf Anda yang masih hidup dalam ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, narkoba, kepahitan, apapun. Jangan pikir Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat apa yang kau lakukan, dan satu saat Tuhan pasti akan membinasakan segala pekerjaan setan itu di dalam hidup kita. Karena itu jangan, saudara, mari kita sungguh-sungguh mau bertobat, dan kita harus tahu dan percaya bahwa Tuhan Maha melihat. Ya, Tuhan tahu. Ayat yang ke-14 berkata, lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Aduh, mengerikan sekali, di dalam bait suci. Mereka menangisi dewa Tamus di dalam rumah Tuhan. Ya, jadi saudara, Tamus adalah dewa musim semi bagi bangsa Babel. Ya, pengikut aliran sesat ini percaya bahwa tumbuhan hijau layu dan mati pada musim ya panas karena Tamus telah tewas dan turun ke dalam dunia bawah. Jadi para penyembah menangisi dan meratapi kematian dewa Tamus ini. Pada musim semi ketika tumbuhan baru muncul, mereka bergembira karena mereka yakin bahwa dewa Tamus telah bangkit. Mengerikan loh. Mereka mempercayai Allah, tapi mereka juga mempercayai dewa. Jadi kalau musim panas, tanaman mati, mereka bilang dewa Tamus mati. Mereka tangisi supaya bangkit. Lalu ketika musim semi tiba, musim panen datang, semua berbuah, semua berbunga, mereka berkata, wow, dewa Tamus hidup. Ya, karena mereka sudah berdoa dan melakukan semua apa yang mereka lakukan. Dan itu mereka lakukan di rumah Tuhan. Sangat-sangat membuat Tuhan murka. Mereka menangis pada musim semi, mereka bersuka cita, bergembira karena mereka yakin Tamus telah bangkit. Allah menunjukkan semuanya kepada Yehezkiel bahwa banyak orang tidak lagi menyembah kepada Allah yang sejati, yang berkuasa atas kehidupan dan tumbuhan. Kita juga harus waspada, saudara, agar kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan tentang kebaikan ciptaan, sehingga kita kehilangan pandangan yang sesungguhnya terhadap pencipta kita. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang sekarang kita baca ayat yang ke-15. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat lagi perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar daripada hal ini. Kemudian ayat 16, dibawanyalah aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Ya, sungguh firman Tuhan berkata, ya, sungguh ya,
dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur, lalu sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Ya, kata Tuhan, sungguh mereka berkelakuan tidak senonoh di hadapanku. Ayat 18. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Mari kita sungguh-sungguh berdoa, jangan-jangan mengapa doa kita belum dijawab, mengapa kita mengalami hal-hal yang menyakitkan. Mungkin bisa saja ada sesuatu yang belum berkenan di hidup kita. Mari kita berdoa saudara, dan kita meminta agar perkenanan Tuhan turun dan Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena apa yang Engkau tuliskan dalam firman-Mu mengingatkan kami untuk kembali bertobat kepada jalan-jalan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni kami, dan kami tidak ingin ada berhala-berhala di hidup kami. Tidak ada satupun yang menyelamatkan kami selain Tuhan dalam hidup ini. Karena itu kami mau bersyukur kepadamu malam ini. Betapa besar kasih pengampunanmu atas hidup kami Tuhan. Amin. Tidak kau pandang hina hati kami yang hancur. Yes Lord Jesus, kami mau bertobat Tuhan. Yang kami berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Engkau beri, amin Tuhan, amin. Pulihkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan dari bangsa Israel kami bisa belajar. Ketika mereka mau bertobat dan berbalik kepada jalan-jalan kebenaran-Mu, maka Engkau mengampuni dan memulihkan keadaan mereka. Demikian juga setiap kami mau bertobat, biar suami-suami kembali pada kebenaran, istri-istri kembali pada kebenaran, anak-anak kembali pada kebenaran. Kami berdoa jika ada di antara keluarga kami yang belum bertobat, entah itu suami, istri atau anak-anak kami, Tuhan tolong Bapa, selamatkan keluarga kami, biar perkenanan-Mu turun atas kehidupan kami. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami, hanya karena anugerah-Mu Bapa. Tarik kembali anak-anak kami yang jauh dari Engkau, biar Engkau dan kasih-Mu lah yang membebat mereka Tuhan. Ajar untuk mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Diberkati masa depan mereka, diberkati jodoh mereka, diberkati pekerjaan. Bahkan apapun yang kami lakukan, biar semuanya ada dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, pornografi, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan judi, minuman keras, rokok, yang terikat dengan kemabukan, dengan pesta pora, yang terikat dengan kenajisan, yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan, tidak bisa mengampuni. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa keterikatan itu di dalam nama Yesus. Engkau lepaskan Bapa. Bawa Tuhan hati mereka berbalik kepadamu dan menerima Engkau dan hidup dalam pertobatan. Kami percaya tangan Tuhan juga terulur bagi setiap mereka, keluarga kami, bahkan semua yang mendengarkan mesbah doa yang sedang sakit. Mereka yang terbaring di ranjang-ranjang tempat tidur rumah sakit atau di rumah. Lawatan Tuhan menjamah, terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau hari-hari ini mungkin ada kekecewaan kepada Tuhan, biarlah Bapa Engkau sembuhkan jiwa kami. Biar terjadi kesembuhan secara jiwa, supaya tidak ada keputusasaan, kekecewaan, tetapi yang ada ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk mereka yang merindukan punya keturunan, punya anak Tuhan. Kami tahu janji firman-Mu berkata beranak cuculah dan bertambah banyaklah di bumi. Kami tolak patahkan segala roh kemandulan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, kami menumpangkan tangan Tuhan di kandungan kami dalam nama Yesus. Ada benih ilahi yang Tuhan percayakan menjadi anak keturunan ilahi, anak yang akan hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu di bumi ini di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau lengkapi setiap kebahagiaan anak-anak-Mu dengan memiliki keturunan ilahi dalam hidup rumah tangga mereka. Dan kami percaya apapun yang kami minta, kami doakan, ketika kami percaya kami menerimanya, hal itu akan terjadi. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang lelah, berbeban berat, yang ingin lepas dari masalah hutang piutang Tuhan, masalah rumah tangga, biar pemulihan demi pemulihan terjadi. Bahkan kami juga terus berdoa untuk setiap mereka yang berkekurangan. Engkau menjadi Tuhan Yehova Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan hidup kami. Kami tidak akan berkekurangan sebab Tuhan pelihara hidup kami. Bapa, berkati juga bangsa dan negara Indonesia. Kami lepaskan Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati tanahnya, berkati penduduknya, berkati udaranya, berkati airnya. Kami percaya bahkan atmosfer di atas bangsa kami diberkati Tuhan. Kami tolak segala kerusuhan, kekacauan, terorisme, kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI Polri ada dalam satu kesatuan di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa memberkati Tuhan untuk para tim medis yang terus ada di garis terdepan mengatasi virus corona. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, tidak ada roh ketakutan, kami katakan hancurkan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Biar tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Berkati bangsa-bangsa mereka yang terus setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Di negara-negara bagian mereka terus menjadi pendoa. Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Kami percaya Bapa, anugerah-Mu turun atas setiap kami. Mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam, shalom.